Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Julia Siskarianingsih, Melisa, Rizal Kusnaidi, Slamet Aji Wibowo, dan Ulfa Emah Afandi. Di sini kami akan mempresentasikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dalam mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Latar belakangnya adalah pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa, namun masih banyak anak yang mengalami kekurangan gizi, sehingga berdampak pada kemampuan belajar, konsentrasi, dan motivasi siswa di sekolah. Program MBG hadir sebagai langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global. Pentingnya gizi bagi pendidikan yaitu untuk meningkatkan konsentrasi belajar, untuk meningkatkan daya ingat yang lebih baik, untuk meningkatkan motivasi belajar, dan untuk meningkatkan kehadiran di sekolah yang lebih stabil. Pemaparan selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami, Kak Melisa. Baik, terima kasih Kak Rizal. Program MBG itu merupakan program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa SD hingga SMA. Melalui Perpres nomor 83 tahun 2024, program ini mulai dilaksanakan tahun 2025. Dan sasaran programnya meliputi siswa SD, SMP hingga SMA, daerah stunting tinggi, dan wilayah masalah gizi dan kemiskinan. Pentingnya komunikasi sosial yaitu meningkatkan kesadaran pentingnya gizi, membangun kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi publik, dan membentuk budaya hidup sehat. Lalu program MBG juga mempunyai kekurangan yaitu distribusi yang belum rata, risiko keracunan makanan, monitoring yang belum optimal, beban APBN yang cukup besar, dan standar gizi yang belum konsisten. Selanjutnya akan saya lempar ke rekan kerja saya yaitu Kak Emma, silakan. Oke, terima kasih Kak Melisa. Di sini saya mau menyampaikan tentang hasil observasi yaitu what dan who atau kapan dan juga apa dan siapa yang menjadi sasaran program ini. Jadi program MBG di sini masih memunculkan masalah sosial seperti makanan yang tidak layak, distribusi tidak tertib dan keluhan masyarakat. Melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah pusat, kementerian sekolah hingga masyarakat. Oke, nah hasil observasi masalah kualitas pendidikan juga sudah lama terjadi dan semakin terlihat pada saat pandemi COVID-19. Banyak ditemukan di daerah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah pelosok lainnya. Nah, MBG sendiri diprioritaskan di daerah dengan stunting dan masalah gizi yang tinggi tentunya. Untuk hasil observasinya yaitu fokus belajar menurun, prestasi akademik rendah, risiko stunting meningkat, dan kehadiran sekolah juga tidak stabil. Pemaparannya selesai, dilanjutkan untuk hasil observasi akan disampaikan rekan kami yaitu Kak Julia. Silakan Kak Julia. Baik, terima kasih Kak Emma. Untuk hasil observasi dari kelompok 5, sebelum MBG, siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi lapar cenderung lesu dan sulit fokus. Namun setelah implementasi MBG, siswa menjadi lebih fokus, aktif, dan terbentuk budaya disiplin, kebersihan, serta solidaritas sosial. Untuk opini kelompok, MBG adalah langkah revolusioner yang sangat penting bagi masa depan pendidikan Indonesia. Namun, tantangan besar seperti keracunan makanan, distribusi yang tidak merata, dan pengawasan yang lemah harus diatasi lagi. Kemudian, untuk analisis akademis, pemenuhan gizi meningkatkan kemampuan kognitif, fokus, daya tangkap, serta daya ingat, membantu mengurangi dampak learning loss pasca pandemi. Tantangan utamanya adalah distribusi logistik dan pengawasan kualitas makanan di daerah terpencil. Baik, untuk analisis sosial dan komunikasi akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Slamet Aji Wibowo. Silakan. Baik, terima kasih Kak Julia. Selanjutnya, analisis sosial dan komunikasi. 1. Kasus keracunan dan kualitas yang buruk dapat memicu krisis kepercayaan publik. 2. Keberhasilan program bergantung pada transparansi dan partisipasi masyarakat. 3. MBG membentuk budaya disiplin, kebersihan, dan solidaritas sosial di sekolah. Selanjutnya adalah rekomendasi kelompok.
Penguatan sistem terdiri dari 3, yaitu sistem monitoring digital, pengawasan kualitas makanan, pelibatan UMKM lokal, lalu ada strategi komunikasi, kampanye edukasi gizi, transparansi informasi publik, membangun kepercayaan publik. Kesimpulannya adalah, program MBG merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi siswa. Keberhasilan program bergantung pada pengelolaan yang transparan, pengawasan yang kuat, dan dukungan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.